Halo semua, dengan gue Aldi. Jadi lanjut lagi, kita balesin komen kalian dari short video kita yang tiba-tiba rame ya. Sekali lagi thank you juga nih, kita sekarang udah nyentuh ke 40.000 subscriber ya. Kita janji bakalan bikin konten yang lebih berkualitas, sama sarkasnya mungkin lebih pedas kali ya. Yang intinya thank you ya buat kalian-kalian ini yang udah pengen ikutin perkembangan kita. Dan jadinya sekarang gue udah nemu komenan ya, dari yang namanya mungkin kita blur aja sekarang, karena konteksnya ini agak campur-campur ya. Yang intinya ya seperti inilah komennya. Pause aja deh kalau kalian pengen lihat fullnya, oke? Jadi ya ini si orang tuh ngebahas ya, ini gue jadi kayak jubir iPhone gitu ya, ngebahas soal perkembangan handphone, dan si iPhone itu kurang bisa catch up gitu dengan perkembangan handphone yang ada. Yang sebenarnya sih ya, gue sedikit setuju dan banyak nggak setujunya. Tapi gue tahu sekarang tuh iPhone tuh nggak mau langsung terjun ikutin tren handphone yang ada. Terlebih apa yang dilakuin sama Android juga gitu ya. Cuma sekarang ya, sebagai pemantau perkembangan teknologi handphone ya, harusnya sih paham juga gitu. Masa komen seperti ini gitu. Jujur aja nggak berbobot gitu. Dan malah ngegiring opini yang jelek aja. Ini langsung aja ya, gue bahas gitu ya. Sama nanti ada beberapa yang gue satuin aja, gue kelompok-kelompokin karena beberapa poin di sini gue ngeliatnya tuh kayak punya jawaban yang sama juga. Oke, yang pertama soal variabel refresh rate udah ada dari dulu, plus AUD udah tua. Poin 1, poin 2 tuh ya. Menurut gue ini hal pintar yang diambil oleh ya Apple. Kenapa baru munculin sekarang gitu? Ya udah jelas banget. Daripada memaksakan dari kekurangan si iPhone yaitu baterainya boros, lebih baik si iPhone ini mundur dulu, nggak berani ikut-ikutan dari ya waktu yang lama, seriusan gitu ya. Oke lah, kalian bisa sekarang tuh serang karena baterainya itu boros, ya memang, tapi sampai sekarang mereka bisa ngasih performa dailynya yang setara dengan Android casualnya yang baterainya itu lebih besar loh. Yang mungkin rata-rata kita ambil di 4.000 sampai 5.000 mAh lah. Gua nggak ngomongin detailnya kayak gimana penggunaannya, tapi all day battery in casual use bisa tahan dengan baik. Kayak handphone gua ini aman banget. Salah megang lagi. Harusnya handphone gua 12 mini itu udah aman banget. Ini iPhone 14 Pro ya. Cuma nih sekarang karena udah ada A16 Bionic ditambah teknologi layar LTPO2 yang memungkinkan juga lo pakai variable refresh rate 120 sampai turun ke 1 Hz pas lagi AUD-nya. Jadi ya kekurangan dari segi baterai itu udah bukan jadi masalah lagi untuk iPhone. Ditambah iPhone gak semata-mata keluarin AUD kayak Android kan. Jadi ya walaupun telat, mereka juga kasih suatu hal yang berbeda cuy. Kayak pepatah tua aja, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Ya tapi harus kayak Apple ya, ya harus bagus gitu. Jangan sengaja ditelat-telatin doang gitu. Cukup clear kan? Masih kurang lagi, AUD bikin iPhone burn in. Sejauh ini sih belum ada kasus yang jelas soal itu ya. Kita tunggu aja kalau misalkan ada masalah soal burn in di iPhone 14 Pro. Oke? Selanjutnya kamera handphone terbaik di DxOMark yaitu adalah Honor 4 Ultimate. Ya kalau kita cek sekarang sih udah digeser posisinya sama Pixel 7 Pro. Ya gue sih kalau digeser si Pixel sih gue ikhlas aja, karena memang dari Pixel 6 dibandingin dengan iPhone sebelumnya gue bisa setuju hasilnya itu bagus, dan Pixel juga jadi salah satu handphone yang sistem point and shootnya itu juga udah bagus, nggak perlu gimmick aneh-aneh ya, settingan standarnya udah oke. Cuma kalau Honor 4 Ultimate lu liatin hasilnya aja, cek pas mereka bandingin bareng Huawei P15 sama Xiaomi atau handphone lainnya gue agak lupa namanya. Gue cuma setuju kalau Honor 4 Ultimate itu menang di detail gambarnya aja, sisanya sih ya enggak sih menurut gua. Agak bingung juga gitu kenapa bisa seperti itu jadi top 1 gitu ya. Sekali lagi ya, walaupun iPhone juga nggak jadi top 1, top nomor satunya, tetap aja dia runner up, beda 1-2 poin ya. Sebenarnya handphonenya tetap bagus dan nggak usah cari alasan lagi juga gitu ya. Males banget gitu gua sama pengguna Android di sini tuh ya. Banyak yang gak ikhlas gitu sama kualitas kamera iPhone. Ya elah bro, udah bagus gitu. Soal flare, gue sih nggak bermasalah ya, asalkan sisanya itu aman. Foto hasil bagus mau standar ataupun model lainnya. Terus buat story aman, gak perlu direct indirect lagi ya, mikirin ini tuh lagi. Ketimbang nih gambar ya udah nggak ada flare, tapi lu masih mikirin HP gue ini udah setara sama iPhone belum ya? Story gue patah-patah nggak ya? Ribet banget menurut gue. Soal flare sebenarnya nggak cuma di handphone ini doang, di beberapa HP Android tuh juga ada. Jadi ya gue nggak suka nih orang cari masalah sampai segitunya. Terkadang ya jadinya tuh menyebalkan aja ngeliat ya.
Oke deh, kita udah clearin dulu ya pembahasan-pembahasan. Kita ke pembahasan selanjutnya, oke? Kenapa masih pakai lighting gitu ya? Ya ini gue juga masih sayangkan ya. Ya gue pun juga begitu. Kenapa gak mau iPhone sekarang? Sampai gue menyarankan orang lain pun tahan jangan beli iPhone ya. Karena mending nunggu sampai fix aja ya. Gue gak bakalan defense juga soal ini. Gue cuma mengharapkan ya mereka bisa ganti port chargingnya aja. Selain juga udah didesak sama Eropa ya. Tapi sih pandangan gue daripada iPhone ganti ke Type-C itu barengin kayak handphone lainnya, mending sih wireless aja gitu ya. Biar makin gila gitu si iPhone nantinya. Simpelnya ya, kenapa gue bisa memutuskan seperti itu ya karena sistem charging iPhone itu nggak kayak Android yang ngandelin wattnya itu udah tinggi-tinggi. Sekarang kan iPhone aja masih 18 itu ya masih oke. Ya jadi tinggal bikin aja wireless charger 18 watt ya udah oke tanpa port ya. Tapi ya cuma bayang-bayang gue aja gitu. Gue yakin Apple juga lagi meriset soal itu juga. Lanjut ke pencemaran lingkungan ya. Charger terpisah dan mesti beli lagi. Kayak hello, Android juga begitu ya. Samsung, Google Pixel begitu. Lu katanya pemantau perkembangan teknologi handphone. Masa kayak gini aja nggak paham gitu? Apa mau jawab kalau Android enak kalau udah Type-C gitu? Ya pengguna Apple ya dari dulu juga udah kayak gitu. Pasti mereka juga udah punya kabel lightingnya gitu. Jadi nggak usah dibuat-buat lah poin penyerangan kalau iPhone itu ya misalkan kalau iPhone penyerangan iPhone kalau misalkan Android pun juga begitu cuy. Malah terlihatnya bodoh banget gitu kalau misalkan handphone Android punya charging watt gede tapi mesti beli sendiri kepala chargernya. Setuju gak kalian? Kalau kayak gini menurut kalian gimana gitu sampai sekarang gitu? Gue yakin sih lu sih masih nggak setuju sama gue. Tapi ya nggak apa-apa, coba aja kasih pendapat lu lagi gimana sama jawaban gue barusan. Karena sekarang gue juga mau sedikit menahan emosi gue karena ya poinnya nanti ini cukup kacau sih, kacau banget. Oke langsung aja. iPhone S Pen, kamera under display, HP lipat, ngecharge via udara. Ini aduh banget nih, bener-bener parah. Mohon maaf nih ya. Ini kayaknya gue butuh Gary gitu buat marah-marah. Cuma ya udah, nih gue tahan aja dulu ya. Ini iPhone S Pen. Lu bayangin aja, handphone gue ini iPhone 14 Pro lagi. iPhone gue si 12 mini kalau pakai S Pen tuh kayak gimana gitu ya. Ya udah deh, standar kayak gini nih, iPhone 14 Pro Max gitu. Perlu, ya menurut gue sih enggak banget. Ngapain perluin stylus tuh, perluin S Pen gitu, aneh banget. Kamera under display, oke. Teknologinya saat ini belum siap cuy. Memang udah ada kayak Fold pakai, ZTE pakai, udah coba apply teknologinya gitu ya. Cuma kalau belum ready dan malah turun kualitasnya ya buat apa? Mending bener-bener pakai Dynamic Island aja dulu sekarang. Terus handphone lipat-lipat. Gue sih salah satu yang tidak mendukung pakai handphone lipat kecuali lu butuh buat naikin value diri lu lagi. Bukan sekedar butuh buat jadi daily driver biasa aja. Memang udah bagus teknologinya, cuma masih belum full proof gitu ya. Jadi ya nggak semua orang itu harus kesana sekarang gitu. Harus menggunakan si handphone lipat, belum. Dan pengisian melalui udara kayak punya Xiaomi. Aduh, mana barangnya nggak ada gitu ya. Kalau cuma dikenalin doang mah banyak banget gitu ya. Cuma kalau yang udah reliable sampai sekarang belum ada. Gak usah kasih kurangannya gitu ya. Dari itu juga banyak robot udah dibuat dari tahun 2000-an, cuman sekarang juga belum jadi gitu ya. Jadi ya gue sih sangat menyarankan nih kalau ngamatin tuh ya, coba dicari plus minusnya aja dulu gitu ya. Jangan mentang-mentang kalau udah bisa langsung gembar-gemborin gitu ya. Ya santai aja gitu. Gue pun juga bakalan nggak menolak kalau tiba-tiba iPhone merubah konsep handphonenya, asalkan tetap masuk akal. Gue pun akan nggak suka ketika iPhone mereka itu munculin ide yang nggak cocok sama gue, kayak iPhone 14 Plus. Ya menurut gue mereka itu salah banget sih rilis itu handphone, kayak blunder banget. Karena yang mini aja nggak laku malah bikin yang gede, gila gak sih? Ya udah bikin aja 14 satu jenis udah gitu. Nggak apa-apa sih kalau burnout nggak ada ide, ya tahan dulu, rem dulu gitu. Begitupun dengan Android, ya kayak gitu cara pandang gue. Serta buat poin tentang iPhone yang selalu nyebut Android plagiat, dan kalau iPhone ikutin Android itu disebutnya inspirasi. Ya menurut gue sih ya tergantung mereka ya sama netizennya aja gitu, gimana mereka menerimanya. Satu hal yang gue gak suka dan sekarang gue udah bisa menerimanya, yaitulah iPhone itu secara gak langsung jadi trendsetter handphone dual kamera. Padahal handphone lain tuh udah ada yang pernah buat sebelum iPhone kan. Ya kalian cek aja lah, dual kamera itu buat di penggunaan apa, macem-macem, dan lebih kayak fitur yang gak dibutuhin. Sedangkan iPhone itu datang dengan dual kamera, satu standar dan satu tele, maksudnya lebih ke zoom lah ya, bukan tele. Dimana itu dulu permasalahan orang itu ya nggak boleh foto-foto di zoom secara digital, ya karena kualitasnya bakalan jelek. Nah si Apple datang dengan iPhone
handphonenya sebagai jawaban juga, dibungkus ya dengan presentasi yang udah bagus juga, dan orang-orang ya suka ya kan, kayak gitu bagus kan. Intinya ya kalau mau nyerang ya silahkan, cuma yang sehat-sehat aja sih, main bersih gitu ya, jangan serta-merta ini punya dan itu nggak punya jadi suatu penyerangan. Gua pun nggak setuju kalau misalkan iPhone itu tiba-tiba buat handphone lipat atau apalah gitu ya, karena teknologinya belum siap, belum cocok buat semua orang. Dan nggak penting juga saat Apple udah punya iPad yang udah powerful ada yang mini pula gitu ya, kecuali gue bisa aja dukung ya kalau memang teknologinya udah ready dan bisa diaplikasikan ke sistem iPhone dengan sangat baik cuy. Begitu pula Android ya, gue lebih suka sama handphone yang to the point, bener-bener ya, to the point bener dibanding kayak handphone yang cuma coba-coba aja gitu. Udah sih gitu. Kalau kalian gimana pendapatnya? Coba komen aja gitu ya. Dan gitu aja sih balasan gue sama komen yang satu ini ya, cukup gitu ya, sebel sebenarnya. Tapi ya anyway, sekali lagi thank you nih buat antusias kalian yang udah nimbrung di short kita, dan thank you juga nih buat subscribe-nya, kita udah menyentuh di 40.000 subs ya. Gua harap sih kalian juga tetap suka sama konten kita biar kita tetap semangat ngasih informasi sekaligus kompor ke kalian ya. Dan ya udah, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye. Besok kita review lagi, tenang.